Sobat Insta, Alkisah di suatu desa, hiduplah seorang petani yang dia memiliki 2 tempayan. Dan di kebun yang dia tanami di belakang rumah, kemudian ketika dia mau mengambil air, biasanya dia memakai 2 tempayan ini karena rumahnya dekat dengan sungai juga. Dan tiap hari dia mengambil air untuk menyirami ataupun untuk kebutuhan yang lain dari sungai itu. Dan suatu kali dari 2 tempayan ini salah satunya retak. Sehingga ketika dipakai untuk mengambil air dari sungai sampai dibawa ke rumah ataupun di kebun di belakang rumah, itu air yang dalam tempayan yang retak tadi selalu tidak utuh karena airnya tumpah di sepanjang jalan yang dilewati oleh Pak Tani ini. Nah, dari Alkisah ini diceritakan suatu kali si tempayan yang retak itu berkata kepada Pak Tani, ini hanya Alkisah ya, jadi cerita yang direkayasa untuk pesan moral. Si tempayan yang retak ini berkata kepada Pak Tani, "Pak Tani, saya minta maaf ya, karena tempayan atau aku ini retak sehingga air yang diambil dari sungai penuh, tetapi dalam perjalanan selalu tumpah ke jalan sampai rumah atau sampai kebun tinggal separuh. Jadi aku minta maaf kepada Pak Tani. Ini kelemahanku, Pak Tani. Jadi selama beberapa waktu ini selalu airnya tidak penuh sampai di kebun, selalu tinggal separuh." Lalu Pak Tani ini berkata kepada tempayan itu, "Hei tempayan, kamu tidak perlu merasa bersalah. Itu memang kelemahanmu ya, retak itu. Tapi coba kamu pikirkan, sepanjang perjalanan itu kamu selalu aku taruh di sisi sebelah kanan, ya, dari dipikul. Jadi ini tempayan retak, ini tempayan yang tidak retak. Dan sisi sebelah kanan itu, tanah yang aku lewati itu kena air yang tumpah dari tempayanmu itu, tempayan retak tadi. Dan kamu lihat berapa waktu ini tanah yang dilewati ataupun yang terkena tumpahan airmu itu muncul bunga-bunga karena aku menanam di situ. Dan bunga-bunga sudah mulai muncul, mulai tumbuh, dan ada bunganya yang mekar. Sungguh indah di pinggir jalan ini, sepanjang jalan dari sungai menuju ke rumah itu. Di sisi sebelah kanan itu luar biasa indah karena ada tanaman atau bunga yang tumbuh mekar dengan indahnya. Artinya kamu bermanfaat buat bunga itu, bermanfaat buat tanah yang kita lewati itu, sehingga airnya bisa menjadi sumber penghidupan buat tanaman yang aku tanam di situ, bunga itu. Jadi jangan merasa bersalah ya, karena kamu tetap bermanfaat. Sobat Insta, sekali lagi ini hanya cerita khayalan ya, tapi mari kita mencoba untuk berpikir, memang kita masing-masing kita mungkin punya kelemahan ya. Tetapi jangan merasa bahwasanya aku tidak berdaya, aku tidak bermanfaat, aku tidak pandai dalam hal ini, dalam bidang ini, dalam bidang itu. Aku kok tidak seperti yang lain dan seterusnya. Memang kadang-kadang kita memang seperti itu. Tetapi ingat, seperti 2 Korintus 12:9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu." Ini pesan Tuhan untuk Paulus. "Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Apa yang menjadi kelemahan kita tentu berbeda ya dengan dosa. Kelemahan dengan dosa itu berbeda. Jangan menjadikan kita atau menghambat kita untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang lain.
justru dalam kelemahan itu kita menyadari bahwa aku atau saya adalah manusia yang terbatas. Saya butuh Tuhan yang tidak terbatas itu, pribadi yang sempurna itu, untuk memberikan kekuatan bagi saya supaya saya bisa bermanfaat bagi orang lain, terlebih memuliakan nama Tuhan. Seperti tempayan tadi yang retak tadi, dia tetap bermanfaat, bisa menjadi sumber untuk tanaman atau bunga itu tumbuh karena ada air yang tumpah dari tempayan retak itu. Karena itu sobat Insta semuanya, mari jangan terus-menerus menyalahkan diri dengan kelemahan ini. Justru sebaliknya, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Tuhan itu cukup, luar biasa. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu bekerja. Ingat, bekerjanya menjadi sempurna. Karena itu mari kita bermegah dalam kelemahan kita. Bukan berarti sombong ya, tetapi kita tahu bahwa Kristus turun menaungi kita, dan di dalam kelemahan itu Kristus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi namanya. Sobat Insta semuanya, dalam kelemahan Anda dapat melihat kekuatan Tuhan. Dalam kelemahan Anda dapat melihat kekuatan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, jalani hidup itu dengan kuasa yang daripada Tuhan, maka engkau akan melihat kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita berdampak, bermanfaat, nama Tuhan dimuliakan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.